Baik, mari kita bahas lebih rinci. Jurnal umum Salon Sunshine berdasarkan tanggal transaksinya. Tanggal 1 Desember, Ibu Caca sebagai pemilik Salon Sunshine untuk modal awal ke kas bank sebesar 10 juta. Jurnal umumnya yaitu debit, kas sebesar 10 juta, kas bertambah karena uang masuk ke perusahaan. Di sebelahnya ada kredit, modal sebesar 10 juta, modal bertambah karena pemilik menyuntikkan dana. Selanjutnya ada transaksi pada tanggal 3 Desember, membeli perlengkapan salon sebesar 10 juta. Jurnal umumnya yaitu perusahaan membeli barang-barang pendukung usaha. Pembelian dilakukan untuk membayar secara langsung. Akun yang terpengaruhi yaitu debit, perlengkapan bertambah karena pembelian. Terus di sebelahnya ada kredit, kas berkurang karena pembayaran dilakukan secara tunai. Selanjutnya ada transaksi pada tanggal 9 Desember, membayar sewa ruko salon selama 6 bulan sebesar 6 juta. Tanggal jurnal umumnya yaitu debit, yaitu mencatat berupa hak sewa yang belum digunakan. Terus di sebelahnya ada kredit, kas berkurang karena pembayaran dilakukan secara tunai. Selanjutnya ada transaksi pada tanggal 11 Desember, membeli hair straightener secara kredit sebesar 2.500.000. Jurnal umumnya yaitu peralatan bertambah karena pembelian. Terus di sebelahnya ada kredit, utang bertambah karena belum dibayar yaitu 2.500.000. Selanjutnya ada transaksi pada tanggal 13 Desember. Jurnal umumnya yaitu kas bertambah karena menerima pendapatan atas jasa yang dilakukan secara tunai. Terus di sebelahnya ada kredit, pendapatan bertambah karena menerima pembayaran dari jasa yang dilakukan yaitu sebesar 1 juta. Terus selanjutnya ada transaksi pada tanggal 16 Desember, membeli sampo dan conditioner seharga 500.000. Jurnal umumnya yaitu di debit, perlengkapan bertambah karena pembelian sebesar 500.000. Di sebelahnya ada kredit, kas berkurang karena pembayaran dilakukan secara tunai. Selanjutnya ada transaksi pada tanggal 17 Desember, membayar utang atas pembelian tanggal 11 Desember. Jurnal umumnya yaitu utang usaha sebesar 2.500.000, utang berkurang karena dibayar. Terus di sebelahnya ada kas, terus di sebelahnya ada kredit, kas sebesar 2.500.000, kas berkurang karena pembayaran dilakukan. Selanjutnya ada transaksi pada tanggal 18 Desember. Ibu Caca mengambil uang kas untuk keperluan pribadinya sebesar 750.000. Jurnal umumnya yaitu di debit ada drive, yaitu pengurangan modal akibat pengambilan oleh pemilik. Terus di sebelahnya ada kredit, kas berkurang karena uang diambil oleh pemilik sebesar 750.000. Selanjutnya ada transaksi pada tanggal 19 Desember, menerima uang muka dari pelanggan Ayu untuk jasa makeup wisuda bulan Januari sebesar 2 juta. Jurnal umumnya yaitu debit, kas bertambah karena uang diterima. Di sebelahnya ada kredit, pendapatan diterima di muka sebesar 2 juta. Liabilitas bertambah karena ini kewajiban memberikan jasa di masa depan. Selanjutnya ada transaksi pada tanggal 21 Desember, menerima jasa rias pengantin sebesar 2 juta rupiah dengan 50%-nya dibayar tunai dan sisanya dibayar tanggal 29 Desember. Jurnal umumnya yaitu pertama-tama kita harus menambahkan penerima kas sebesar 1 juta ke dalam akun kas dengan memasukkannya ke sisi debit. Selanjutnya karena ada sisa pembayaran yang belum diterima, jumlah tersebut dicatat sebagai piutang usaha pada sisi debit. Selanjutnya kedua pencatatan debit ini menggambarkan kenaikan aset perusahaan. Kemudian total pendapatan yang diterima yaitu 2 juta dicatat pada sisi kredit di akun pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menyelesaikan jasa rias pengantin sehingga pendapatan tersebut telah diakui. Transaksi selanjutnya pada tanggal 23 Desember, Salon Sunshine menerima tagihan dari vendor atas iklan di sosial media sebesar 250.000. Jurnal umumnya yaitu beban bertambah yaitu di debit karena pengeluaran untuk iklan. Terus di sebelahnya ada kredit, utang usaha sebesar 250.000, utang berkurang karena tagihan telah dibayar. Selanjutnya transaksi pada tanggal 25 Desember, membayar listrik sebesar 370.000 secara tunai. Jurnal umumnya yaitu di debit, beban listrik sebesar 370.000, beban bertambah karena pengeluaran untuk membayar listrik. Terus di sebelahnya ada kredit, kas berkurang karena melakukan pembayaran untuk listrik. Selanjutnya ada transaksi pada tanggal 26 Desember. Ibu Caca membeli wash-bag keramas secara kredit senilai 800.000. Jurnal umumnya yaitu peralatan bertambah karena melakukan pembelian di debit, yaitu sebesar 800.000. Terus di sebelahnya ada kredit, utang bertambah karena melakukan pembelian peralatan secara kredit. Selanjutnya transaksi pada tanggal 27 Desember.
Jurnal umumnya yaitu di debit, utang berkurang karena melakukan pembayaran atas tanggal 23 Desember. Selanjutnya di kredit, kas berkurang karena melakukan pembayaran. Transaksi terakhir yaitu pada tanggal 30 Desember, menerima pembayaran atas jasa yang telah dilakukan pada tanggal 21 Desember. Jurnal umumnya yaitu kas bertambah yaitu di debit karena uang diterima. Di sebelahnya ada kredit, piutang berkurang karena pelanggan melunasi utang. Selanjutnya ada total. Total debit yaitu 30.920.000 dan di kredit 30.920.000. Baik, selanjutnya kita akan memposting jurnal umum ke dalam buku besar. Yang pertama nama akun kas. Di dalam kas terdapat yang pertama adalah setoran modal sebesar 10 juta dan masuk di saldo 10 juta. Terus yang kedua pembelian peralatan masuk di kredit sebesar 1 juta dan masuk di saldo yaitu 9 juta. Selanjutnya ada pembayaran sewa ruko yang masuk di kredit sebesar 6 juta dan masuk di saldo sebesar 3 juta. Selanjutnya ada penerimaan pendapatan yang masuk di debit sebesar 1 juta dan masuk di saldo 4 juta. Pembelian sampo dan conditioner masuk di kredit sebesar 500.000 dan masuk di saldo sebesar 3.500.000. Selanjutnya ada pembayaran utang yang masuk di kredit 7.500 dan masuk di saldo 1 juta. Terus selanjutnya pengambilan kas untuk keperluan pribadi yang masuk di kredit sebesar 750.000 dan masuk di saldo sebesar 1 juta. Selanjutnya penerimaan uang muka dari pelanggan Ayu masuk di debit 2 juta dan masuk di saldo sebesar 3 juta. Terus penerimaan pendapatan yang masuk di debit sebesar 1 juta dan masuk di saldo sebesar 4 juta. Selanjutnya ada pembayaran tagihan listrik yang masuk di dalam kredit yaitu 370.000 dan masuk di saldo 3.630.000. Selanjutnya ada pembayaran utang usaha tanggal 23 yang masuk di kredit 250.000 dan masuk di saldo 3.380.000. Selanjutnya ada penerimaan pembayaran atas piutang jasa tanggal 21 masuk di debit sebesar 1 juta dan masuk di saldo 4.380.000. Selanjutnya ada nama akun piutang usaha. Yang pertama ada saldo, yang kedua ada penerimaan pendapatan yang akan dibayar tanggal 29 Desember yang masuk di debit sebesar 1 juta dan masuk di saldo sebesar 1 juta. Selanjutnya ada penerimaan pembayaran atas piutang jasa tanggal 21 yang masuk di kredit sebesar 1 juta. Selanjutnya ada nama akun perlengkapan. Yang pertama ada saldo, yang kedua ada pembelian perlengkapan yang masuk di debit dan masuk di saldo 1 juta. Terus pembelian sampo dan conditioner sebesar 500.000 yang masuk di debit dan masuk di saldo sebesar 1.500.000. Selanjutnya ada pemakaian perlengkapan masuk di kredit sebesar 500.000 dan masuk di saldo sebesar 1 juta. Selanjutnya ada nama akun sewa di bar di muka. Yang pertama ada saldo, yang kedua membayar sewa ruko selama 6 bulan yang masuk di debit sebesar 6 juta dan masuk di saldo sebesar 6 juta. Yang ketiga ada alokasi sewa dibayar di muka yang telah digunakan yang masuk di dalam kredit 1 juta dan masuk di saldo sebesar 1 juta. Nama akun selanjutnya itu peralatan. Yang pertama ada saldo, yang kedua ada pembelian hair streamer yang masuk di debit sebesar 2.500.000 dan masuk di saldo 2.500.000. Yang ketiga adalah pembelian flashbank keramas yang masuk di debit 800.000 dan masuk di saldo 3.300.000. Selanjutnya ada nama akun akumulasi penyusutan peralatan. Yang pertama ada saldo, yang kedua ada penyusutan peralatan masuk di kredit sebesar 650 dan masuk di saldo 650.000. Selanjutnya ada nama akun utang usaha. Yang pertama ada saldo, yang kedua ada pembelian hair streamer secara kredit yang masuk di kredit 2.500.000 dan masuk di saldo 2.500.000. Selanjutnya ada pembayaran utang sebesar 2.500.000. Selanjutnya menerima tagihan iklan yang masuk di kredit sebesar 250.000 dan masuk di saldo 250.000. Selanjutnya ada pembelian flashbank keramas secara kredit masuk di kredit 800.000 dan masuk di saldo 1.050.000. Selanjutnya ada pembayaran atas utang usaha tanggal 23 yang masuk di debit itu 250.000 dan masuk di saldo 800.000. Selanjutnya ada nama akun utang gaji. Yang pertama ada saldo, yang kedua ada gaji yang masih harus dibayar sebesar 900.000 yang masuk di kredit dan masuk di saldo 900.000. Selanjutnya ada nama akun pendapatan diterima di muka. Yang pertama ada saldo, yang kedua ada penerimaan uang muka dari pelanggan Ayu sebesar 2 juta masuk di kredit dan masuk di saldo 2 juta. Terus pengakuan pendapatan diterima di muka sebagai pendapatan yang masuk di debit itu 2 juta. Selanjutnya ada nama akun modal. Yang pertama ada saldo, yang selanjutnya ada setoran modal awal itu 10 juta dan masuk di saldo 10 juta. Terus selanjutnya penutup ikhtisar laba rugi yang masuk di kredit sebesar 1.330.000 dan masuk di saldo 11.330.000. Selanjutnya ada
menutup akun Prive yang masuk di debit 750.000 dan masuk di saldo sebesar 10.580.000. Selanjutnya ada nama akun Prive. Yang pertama itu ada saldo, yang kedua pengambilan kas untuk keperluan pribadi sebesar 750.000 yang terdapat di debit dan masuk di saldo sebesar 750.000. Selanjutnya ada penutup akun Prive yang masuk di kredit sebesar 750.000. Nama akun yang selanjutnya adalah pendapatan. Yang pertama ada saldo, yang kedua ada penerimaan pendapatan yang masuk di kredit itu sebesar 1 juta dan masuk di saldo 1 juta. Selanjutnya ada penerimaan pendapatan yang masuk di kredit 2 juta dan masuk di saldo 3 juta. Selanjutnya pengakuan pendapatan diterima di muka sebagai pendapatan yang masuk di kredit sebesar 2 juta dan masuk di saldo sebesar 5 juta. Selanjutnya ada penutup akun pendapatan yang masuk di debit itu 5 juta. Nama akun selanjutnya adalah beban gaji. Yang pertama ada saldo, yang kedua ada gaji yang harus dibayar, yaitu di debit 900.000 dan masuk di saldo 900.000. Menutup akun beban, masuk di kredit. Selanjutnya ada nama akun beban sewa. Yang pertama ada saldo, yang kedua alokasi dibayar di muka yang telah digunakan yang masuk di debit sebesar 1 juta dan masuk di saldo sebesar 1 juta. Selanjutnya ada menutup akun beban yang masuk di kredit sebesar 1 juta. Selanjutnya ada nama akun beban iklan yang masuk di yang pertama saldo, yang kedua menerima tagihan iklan sebesar 250.000 dan masuk di debit dan diterima saldo yaitu 250.000. Selanjutnya menutup akun beban yang masuk di kredit. Selanjutnya nama akun beban listrik. Yang pertama ada saldo, yang kedua ada pembayaran tagihan listrik sebesar 370.000 yang masuk di debit dan masuk di saldo 370.000. Selanjutnya menutup akun beban, itu masuk di kredit 370.000. Beban perlengkapan, nama akunnya beban perlengkapan. Yang pertama ada saldo, yang kedua ada pemakaian perlengkapan yang masuk di debit 500.000 dan masuk di saldo 500.000. Selanjutnya ada menutup akun beban, itu masuk di kredit sebesar 500.000. Beban, nama akun selanjutnya beban penyusutan peralatan. Yang pertama ada saldo, yang kedua ada penyusutan peralatan 650.000 yang masuk di debit dan masuk di saldo 650.000. Selanjutnya ada menutup akun beban yang masuk di kredit sebesar 650.000. Selanjutnya nama akun yang terakhir ikhtisar laba rugi. Yang pertama ada saldo, yang kedua ada menutup akun pendapatan sebesar 500.000 yang masuk di kredit dan masuk di saldo 500.000. Selanjutnya ada menutup akun beban yang masuk di debit 3.670.000 dan masuk di saldo 1.330.000. Selanjutnya menutup ikhtisar laba rugi yang masuk di debit sebesar 1.330.000. Jelaskan mengenai jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dilakukan untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Nah, untuk soal pertama yaitu gaji karyawan yang dibebankan pada bulan Desember sebesar Rp900.000. Nah, untuk soal pertama, penyesuaian yang dilakukan adalah terkait dengan gaji karyawan yang dibebankan pada bulan Desember. Berdasarkan data, gaji yang harus dibayar pada bulan Desember sebesar Rp900.000. Dalam jurnal ini, kita akan mendebitkan akun beban gaji sebesar Rp900.000 karena ini merupakan biaya yang harus diakui pada periode Desember. Kemudian, untuk mencatat kewajiban yang harus dibayar, kita mengkreditkan akun utang gaji sebesar Rp900.000 karena ini merupakan gaji yang belum dibayar, melainkan akan dibayar di bulan Desember. Sehingga pada akhir bulan Desember, Salon Sunshine memiliki utang sebesar Rp900.000 untuk gaji yang belum dibayarkan. Nah, langkah selanjutnya yaitu memindahkan akun-akun yang kita jurnal tadi ke buku besar. Untuk akun yang pertama yaitu beban gaji, dipindahkan ke buku besar akun beban gaji. Nah, sebesar Rp900.000 di sebelah debit. Untuk saldonya kita pindahkan. Selanjutnya yaitu akun utang gaji. Sama halnya seperti akun beban gaji tadi, kita pindahkan ke buku besar akun utang gaji. Sebesar Rp900.000 di sebelah kredit. Untuk saldonya kita pindahkan. Untuk soal yang kedua, perlengkapan salon yang dimiliki oleh Ibu Caca di akhir Desember senilai Rp1 juta. Nah, di sini mengatakan bahwa saldo perlengkapan yang dimiliki Ibu Caca
atau saldo yang tersisa pada akhir bulan Desember itu sebesar Rp1.000.000. Langkah pertama yang kita lakukan adalah melihat berapa jumlah saldo perlengkapan pada neraca saldo. Nah, di sini kita akan melakukan penyesuaian untuk perlengkapan yang digunakan oleh Ibu Caca pada akhir bulan Desember. Untuk mencatat pemakaian perlengkapan, kita mendebitkan akun beban perlengkapan dan mengkreditkan akun perlengkapan. Saldonya berapa? Caranya adalah dengan mencari berapa perlengkapan yang sudah terpakai atau mencari angka yang hilang dengan cara mengurangkan saldo perlengkapan pada awal periode dengan saldo akhir perlengkapan. Jadi, hasilnya adalah Rp500.000. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah dengan memindahkan akun-akun yang kita jurnal tadi ke buku besar. Untuk akun yang pertama yaitu beban perlengkapan. Kita pindahkan ke buku besar akun beban perlengkapan sebesar Rp500.000 di sebelah debit. Untuk saldonya kita pindahkan. Selanjutnya yaitu akun perlengkapan. Kita pindahkan ke buku akun perlengkapan sebesar Rp500.000 di sebelah kredit. Untuk saldonya itu kita kurangkan saldo dari perlengkapan dengan saldo jurnal penyesuaian. Jadi jumlahnya yaitu Rp1.000.000. Bulan Desember sebesar Rp650.000. Nah, untuk mencatat penyusutan, kita mendebitkan akun beban perlengkapan dan mengkreditkan akun akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp650.000. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah dengan memindahkan akun-akun tersebut ke buku besar. Untuk akun yang pertama yaitu beban perlengkapan. Kita pindahkan ke buku akun beban perlengkapan sebesar Rp650.000 di sebelah debit. Untuk saldonya kita pindahkan. Nah, untuk akun yang kedua yaitu akumulasi penyusutan peralatan. Kita pindahkan ke buku besar akun akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp650.000 di sebelah kredit dan saldonya kita pindahkan. Sewa dibayar di muka hingga akhir bulan Desember sebesar Rp5.000.000. Nah, pada neraca saldo sewa dibayar di muka itu ada Rp6.000.000. Sedangkan pada akhir bulan Desember, saldo yang tersisa ada Rp5.000.000. Nah, penyesuaian yang kita lakukan adalah dengan menghitung berapa biaya sewa yang telah kita gunakan dengan cara mengurangi saldo awal dengan saldo akhir sewa dibayar di muka. Jadi jumlahnya itu sebesar Rp1.000.000. Untuk nama akunnya adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka. Kita jurnal tadi ke buku besar. Akun yang pertama yaitu beban sewa. Kita pindahkan ke buku akun beban sewa sebesar Rp1.000.000 di sebelah debit. Untuk saldonya kita pindahkan. Nah, selanjutnya yaitu akun sewa dibayar di muka. Kita pindahkan ke buku besar akun sewa dibayar di muka sebesar Rp1.000.000 di sebelah kredit. Untuk saldonya kita kurangkan karena angka 1 juta ini mengurangkan sewa dibayar di muka. Jadi jumlahnya yaitu 5 juta. Wisuda pelanggan Ayu dimajukan ke akhir Desember sehingga sudah dapat diakui sebagai pendapatan. Nah, pada neraca saldo pendapatan diterima di muka itu ada Rp2 juta. Untuk mencatatnya, kita mendebitkan akun pendapatan diterima di muka sebesar 2 juta untuk mengurangi kewajiban salon atas pendapatan yang telah diterima sebelumnya. Selanjutnya, kita mengkreditkan akun pendapatan sebesar 2 juta karena pendapatan ini sudah sah diakui sebagai pendapatan pada bulan Desember. Akun tersebut ke buku besar. Untuk akun yang pertama yaitu pendapatan diterima di muka, kita pindahkan ke buku besar akun pendapatan diterima di muka di sebelah debit sebesar
2 juta rupiah. Untuk saldonya, karena ini mengurangi saldo pendapatan diterima di muka, kita kurangkan dengan saldo awal. Jadi totalnya itu habis. Selanjutnya yaitu akun pendapatan. Kita pindahkan ke buku akun pendapatan sebesar 2 juta rupiah di sebelah kredit. Karena ini menambah pendapatan, saldonya kita jumlahkan. Jadi totalnya itu sebesar 5 juta rupiah. Nah, untuk total jurnal penyesuaian di sebelah debit ada 5.050.000 rupiah dan di sebelah kredit ada 5.050.000 rupiah. Baik, saya akan menjelaskan tentang neraca saldo. Neraca saldo itu apa? Neraca saldo atau yang biasa disebut trial balance adalah laporan mencatat saldo akhir dari semua akun buku besar perusahaan pada waktu tertentu. Neraca saldo itu tujuannya dibuat pada akhir periode setelah posting pada jurnal umumnya. Jadi bisa kita lihat di sini Salon Sunshine neraca saldo periode Desember 2024 itu ada, kita butuh. Kenapa buku besar? Ya, buku besar dibutuhkan karena akan dilihat dari mana datangnya semua neraca saldo yang ada tadi di situ. Lalu yang pertama itu akun kas, nomor akunnya 101. Kita masukkan ke dalam kas yang nomor akunnya 101, jumlahnya kita bisa lihat dari akhirnya. Akhirnya itu 3.630. Jadi kita masukkan di dalam debit itu 3.630.000. Lalu yang kedua piutang usaha. Piutang usaha itu dimasukkan ke dalam neraca saldo piutang usaha. Oh iya, ternyata piutang usahanya kosong, jadi kita tidak masukkan. Karena di saldo ini kosong, jadi kita tidak memasukkannya ke dalam neraca saldo. Lalu yang selanjutnya perlengkapan. Perlengkapan itu ada di sini dengan nomor akun 103. Perlengkapan 103 dikasih masuk ke debit sebanyak 1.500.000 di debit, dari debit kan. Lalu selanjutnya perlengkapan yaitu tadi sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka dimasukkan ke dalam debit. Di buku besar di sini sewa dibayar di muka itu ada pada nomor akun 104, dimasukkan sebanyak 6 juta. 6 juta ke dalam debit. Lalu peralatan itu masuk ke dalam 3.300.000 di dalam debit. Kenapa? Karena di dalam buku besar peralatan itu masuk 3.300.000 di dalam debit. Transaksinya cuma di debit. Lalu utang usaha. Utang usaha itu ada pada ini. Ini nomor akunnya ada di 201 utang usaha. Jadi dikasih masuk ke dalam nama akun tadi sama nomor akun, lalu dimasukkan ke dalam kredit sebanyak 800.000. Lalu pendapatan diterima di muka dimasukkan ke dalam kredit sebanyak 2 juta. Sama seperti yang tertulis di buku besar. Ini dia. Pendapatan diterima di muka. Di kredit sebanyak 2 juta.
pada nomor akun 203. Sementara itu modal pada 10 juta dikasih masuk di kredit. Ini dia. Dimasukkan di kredit pada pada buku besar dengan nama akun modal, nomor akun 301 sebanyak 10 juta. Lalu prive. Lalu selanjutnya prive pada nomor akun 302 dimasukkan 750.000 pada debit. Iya, 750 menurut buku besar dengan kode akun 302. Sementara pendapatan dimasukkan ke dalam kredit sebanyak 3 juta. Lalu beban iklan, pendapatan itu dimasukkan selama 3 juta, beban iklan dimasukkan ke dalam debit sesuai yang ada di dalam buku besar. Beban iklan. Gimana? Ini dia, beban iklan sebanyak 250 dimasukkan ke dalam debit. Ini dia. Ini 250 dimasukkan ke dalam debit dengan nomor akun 503. Sementara itu beban listrik dimasukkan ke dalam 370.000 ke dalam debit sesuai dengan yang ada di buku besar ya, mengikuti buku besar. Beban listrik ini dia 370.000. Karena menurut saldo ini 370.000 makanya dimasukkan ke dalam debit. Lalu semua hasil ini dijumlah sehingga menghasilkan hasil 15.800.000 rupiah. Baik, itulah tadi penjelasan soal neraca saldo. Baik, saya akan menjelaskan tentang neraca saldo. Neraca saldo itu apa? Neraca saldo atau yang biasa disebut trial balance adalah laporan mencatat saldo akhir dari semua akun buku besar perusahaan pada waktu tertentu. Neraca saldo itu tujuannya dibuat pada akhir periode setelah posting pada jurnal umumnya. Jadi bisa kita lihat di sini Salon Sunshine neraca saldo periode Desember 2024. Itu ada, kita butuh. Kenapa buku besar? Ya, buku besar dibutuhkan karena akan dilihat dari mana datangnya semua neraca saldo yang ada tadi di situ. Lalu yang pertama itu akun Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai neraca lajur atau kertas kerja. Pada neraca lajur itu ada 10 kolom yang dimana terdapat neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Nah, yang pertama itu kita kerjakan di neraca saldo, di mana data yang kita ambil di neraca saldo ini diambil dari neraca saldo yang telah dikerjakan sebelumnya. Yang ini. Jadi, sisa kita pindahkan apa adanya ke kertas kerja. Seperti ini ya. Ya, seperti ini. Jadi, sisa kita pindahkan. Sama halnya dengan ayat jurnal penyesuaian, kita sisa pindahkan dari ayat jurnal penyesuaian yang sudah dikerjakan sebelumnya. Yang ini kita pindahkan apa adanya di kertas kerja. Oke. Nah, seperti ini. Oke, baik. Jadi untuk neraca saldo setelah disesuaikan itu
akun yang ada di neraca saldo tapi tidak ada di jurnal penyesuaian itu sisa kita pindahkan saja. Dan jika ada di neraca saldo dan ada di jurnal penyesuaian, itu kita jumlah. Seperti ini. Seperti ini. Nah, di sini pada kas itu tidak ada muncul di jurnal penyesuaian, jadi sisa kita pindahkan. Kemudian di piutang usaha itu sudah habis. Di perlengkapan itu muncul di neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Di neraca saldo muncul 1.500.000, di jurnal penyesuaian itu muncul 500. Jadi kita kurang ya. Jadi 1.500.000 dikurang 500, hasilnya adalah 1 juta. Nah, saldo normalnya itu ada di debit. Kemudian sewa dibayar di muka sama tadi, sama perlengkapan ada 6 juta di neraca saldo dan 1 juta di jurnal penyesuaian. Jadi kita kurang 6 juta, kita kurang 1 juta, hasilnya adalah 5 juta. Kemudian pada peralatan itu muncul di neraca saldo tetapi tidak ada di jurnal penyesuaian, jadi sisa kita pindahkan. Utang usaha juga muncul di neraca saldo tapi tidak muncul di jurnal penyesuaian, sisa kita pindahkan. Pada pendapatan diterima di muka itu muncul di neraca saldo posisi kredit dan jurnal penyesuaian di posisi debit. Jadi 2 juta kita kurang 2 juta itu habis. Jadi kita strap di bagian neraca saldo setelah disesuaikan yang ini. Nah, kemudian ada modal. Modal itu ada di neraca saldo tapi tidak ada di jurnal penyesuaian. Kita sisa tulis, pindahkan. Kemudian prive juga sisa kita pindahkan. Di pendapatan ada muncul di neraca saldo di posisi kredit dan jurnal penyesuaian di sisi kredit. Jadi kita jumlah 3 juta ditambah 2 juta, hasilnya adalah 5 juta. Kemudian pada beban iklan itu ada di neraca saldo tapi tidak ada di jurnal penyesuaian, jadi kita sisa pindahkan. Beban listrik ada di neraca saldo tapi tidak ada di jurnal penyesuaian, juga sisa kita pindahkan. Utang gaji, akumulasi penyusutan peralatan, beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, dan beban sewa itu semuanya hanya muncul 1 kali. Jadi sisa kita pindahkan semuanya di sini. Oke, selanjutnya pada laporan laba rugi, yang dicatat di laporan laba rugi itu adalah pendapatan sama beban-beban. Nah, datanya itu diambil dari neraca saldo setelah disesuaikan. Seperti ini. Nah, pada neraca saldo setelah disesuaikan itu pendapatannya sebesar 5 juta. Kita pindahkan di laporan laba rugi sama posisinya, di sini di kredit, di sini juga di kredit. Kemudian beban-beban seperti beban iklan, beban listrik, beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, dan beban sewa. Itu langsung kita pindahkan ke laporan laba rugi. Jadi pada laporan laba rugi itu akun yang dipindahkan itu hanyalah pendapatan dan beban-beban, yang dimana datanya itu diambil dari neraca saldo setelah disesuaikan. Oke, selanjutnya pada laporan posisi keuangan. Pada laporan posisi keuangan itu yang masuk harta, utang, modal, prive itu dipindahkan langsung ke laporan posisi keuangan. Seperti ini. Oh ya, tadi ini belum dijumlah. Jadi ini. Nah. Oke. Nah, yang dipindahkan di sini adalah akun-akun yang termasuk harta, utang, modal, dan prive. Oke. Nah, ini. Kas itu termasuk harta, ya.
Jadi sisa kita pindahkan. Kemudian perlengkapan juga termasuk harta, kita tulis di debit. Kemudian sewa dibayar di muka juga masuk pada harta. Kemudian peralatan juga masuk pada harta. Kemudian utang usaha. Oke, jadi karena di sini pada posisi kredit itu lebih besar daripada posisi debit pada laporan laba rugi, jadi kita kurangi. Jadi kita kurang 5 juta dikurang 3.670, itu hasilnya adalah 1.330. Jadi 1.330 ini adalah selisih antara 5 juta dikurang 3.670. Nah, 5 juta ini apabila kita jumlah 1.330, kita jumlah dengan ini 3.670, maka hasilnya adalah 5 juta. Sama dengan laporan posisi keuangan, karena pada posisi debit lebih besar daripada posisi kredit, jadi kita juga akan mencari selisihnya, dan selisihnya sama dengan yang di laba rugi. Nah, ini 1 juta, jika dijumlah 1.330 dengan 12.350, maka hasilnya adalah 13.680. Jadi hasilnya balance. Oke, jadi selanjutnya kita setelah neraca lajur itu kita menyusun laporan keuangan. Pada laporan keuangan itu terdapat 3 laporan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Nah, pada laporan laba rugi itu yang kita catat itu adalah pendapatan dan beban-beban sesuai dengan yang ada di sini ya. Jadi kita pindahkan seperti ini. Nah, pada pendapatan itu kan sebesar 5 juta sesuai dengan yang di sini pada laporan laba rugi yang ada di neraca lajur. Nah, semua beban-beban juga kita tulis. Nah, hasilnya adalah kita kurang. Jadi 5 juta dikurang 3.670 sama dengan 1.330. Selanjutnya kita lanjut pada laporan perubahan ekuitas. Modal awalnya itu adalah tadi itu ada 10 juta. Kemudian laba usahanya itu adalah 1.330. Ini ya. Nah, 1.330. Kemudian kita kurang prive-nya. Prive-nya ada di sini 750. Jadi hasilnya adalah 10.580. Selanjutnya pada laporan posisi keuangan. Pada laporan posisi keuangan ini datanya yang diambil ada di neraca lajur laporan posisi keuangan. Jadi sisa kita pindahkan saja. Baik, jadi setelah kita pindahkan, kita jumlahkan. Jadi kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan itu dijumlah, kemudian dikurang akumulasi penyusutan peralatan. Jadi hasilnya ini 12.280. Ini utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka, modal juga dijumlahkan. Hasilnya adalah 12.280. Perkenalkan, saya Yusnia Ramadhani dengan NIM 240902502002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal penutup.
Jurnal penutup ini adalah bagian penting dalam akuntansi untuk memastikan semua akun yang sifatnya sementara seperti pendapatan, beban, dan price ditutup agar kita bisa memulai periode akuntansi berikutnya dengan saldo yang rapi. Langkah pertama adalah menutup akun pendapatan di menutup akun pendapatan. Di laporan keuangan kita lihat bahwa 5 juta ada pendapatan sebesar 5 juta yang tercatat di sisi kredit. Jadi untuk menutupnya, kita akan memindahkan jumlah tersebut ke akun ikhtisar laba rugi. Di sini kita membuat jurnal penutup sebagai berikut. Pendapatan di sisi debit sebesar 5 juta dan ikhtisar laba rugi di sisi kredit sebesar 5 juta. Sekarang mari kita posting ke buku besar. Di sini di buku besar akun pendapatan kita masukkan 5 juta di kolom debit. Ini akan mengurangi saldo kredit yang sebelumnya ada hingga menjadi 0. Dan di buku besar akun ikhtisar laba rugi kita masukkan jumlah 5 juta di kolom kredit. Ini menambah saldo di kredit akun ikhtisar laba rugi sehingga akun ini sekarang memiliki saldo kredit sebesar 5 juta. Pendapatan sudah tertutup dan saldo di akun pendapatan menjadi 0. Sekarang kita mulai ke langkah kedua adalah menutup akun beban. Beban terdiri dari beberapa akun, misalnya beban iklan, beban listrik, beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, beban sewa yang sudah ada di laporan laba rugi. Di sini semua beban dijumlahkan menjadi 3.670.000, yang dimana itu adalah nilai nilai ikhtisar laba ruginya di sisi debit, dan beban gaji di sisi kredit sebesar 900, beban sewa sebesar 1 juta di kredit, beban iklan 250 di sisi kredit, beban listrik 370 di sisi kredit, beban perlengkapan 500 di sisi kredit, dan beban penyusutan peralatan di kredit senilai 650. Sekarang kita posting ke buku besar. Ya, di sini di buku besar akun beban kita masukkan jumlah yang sesuai di kolom kredit untuk setiap akun beban. Seperti beban gaji 900, beban sewa 1 juta, dan seterusnya. Semua akun beban akan berkurang hingga saldo menjadi 0. Dan semuanya berada di sisi kredit sesuai dengan jurnal penutupnya. Di buku besar akun ikhtisar laba rugi, kita lihat di sini kita masukkan 3.670 di kolom debit. Ini akan menambah saldo debit akun ikhtisar laba rugi. Dengan begitu, semua akun beban sudah tertutup dan saldo di masing-masing akun beban menjadi 0. Setelah kita menutup pendapatan dan beban, kita akan menghitung laba bersih. Laba bersih didapatkan, kita lihat di laporan keuangannya. Laba bersih didapatkan dengan mengurangi pendapatan dan beban. Jadi di sini pendapatan senilai 5 juta dikurangi dengan beban 3.670.000 yang menghasilkan laba bersih senilai 1.330.000. Jadi sekarang kita pindahkan laba ini ke akun modal dengan jurnal ikhtisar laba rugi di sisi debit senilai 1.330.000 dan modal di sisi kredit senilai 1.330.000. Dan sekarang kita juga akan mempostingnya ke buku besar. Tunggu.
Di buku besar akun ikhtisar laba rugi kita masukkan senilai 1.330.000 di sisi debit untuk mengurangi saldo debit yang ada hingga menjadi 0. Di buku besar akun modal, modal. Nih. Di akun modal, di buku besar akun modal kita masukkan 1.330.000 di kolom kredit. Ini menambah saldo di akun modal. Saldo kredit di akun modal. Jadi akun ikhtisar laba rugi sudah 0 dan akun modal bertambah sebesar laba bersih. Dan kita menutup akun ikhtisar laba ruginya. Langkah terakhir adalah menutup akun Prive. Kita lihat di laporan keuangannya di sini Prive senilai 750 yang berarti uang yang diambil oleh pemilik perusahaan dan mengurangi modal. Kita buat jurnal penutup. Sini jurnal penutupnya. Modal di sisi debit senilai 750 dan Prive senilai 750 di sisi kredit. Kita pindahkan ke buku besar. Di buku besar akun modal kita masukkan 750 di kolom debit. Ini mengurangi saldo modal. Dan Prive di sini kita lihat kita masukkan 750 di kolom kredit. Ini mengurangi saldo akun Prive hingga menjadi 0. Dengan begitu, saldo modal sudah terupdate. Saldo modal sudah terupdate sesuai dengan laba bersih dan pengurangan karena Prive. Di sini juga kita menutup akun Prive. Ketika semuanya sudah terisi, kita akan menjumlahkan seluruhnya, di mana itu 5 juta ditambah 3.670 ditambah 1.330 ditambah 750, nilainya 10.750, di mana total akhirnya adalah 10.750. Baik, saya akan menjelaskan neraca saldo dan setelah penutupan dari salon Sunshine ya. Itu ada pada yang kita butuhkan untuk membuatnya itu ada kode akun, nama akun, debit sama kredit. Neraca saldo atau yang biasa disebut post closing trial balance adalah laporan yang menunjukkan saldo akhir akun pemeriksaan pada buku besar setelah pendapatan dan biayanya ditutup. Tujuannya untuk memastikan keseluruhan dan pendapatan usaha telah seimbang saat penutupan bukti. Jadi ini harus dibuat setelah jurnal penutup itu dibuat. Ya. Jadi di mana didapat itu ada pada laporan keuangan. Ya, itu berada pada laporan keuangan yang mananya adalah kas. Bisa di sini dilihat kas itu ada sebanyak 3.630.000 rupiah. Dimasukkan ke dalam debit. Kas dengan nomor akun 101 dimasukkan ke dalam debit sebanyak 3.630.000 rupiah. Lalu setelah itu dimasukkan piutang usaha karena di laporan keuangan ini tidak memiliki, jadi kita menaruh tidak ada di dalamnya ya, piutang usaha.
Lalu yang selanjutnya perlengkapan itu ada pada 1 juta, pada 1 juta. Jadi kita masukkan di debit sebanyak 1 juta. Perlengkapan itu dengan kode akun 104. 103. Sementara sewa dibayar di muka itu ada pada 5 juta. 5 juta dimasukkan di dalam debit itu karena di sini tertulis sewa dibayar di muka dengan dalam waktu 5 juta. Ya, bukan dalam waktu, dalam hasilnya. Lalu peralatan maksudnya 3.300.000. Peralatan dimasukkan ke dalam debit sebanyak 3.300.000 dengan kode akun 105. Dimasukkan ke dalam nama akun di sini, ya, neraca saldo. Lalu setelah itu akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan itu sebanyak 650.000. Kenapa di dalam kurung di sini? Karena akumulasi penyusutan itu mengurangi atau bisa dibilang mengurangi harta, ya. Jadi dimasukkan ke dalam neraca saldo setelah penutupan itu dalam bagian kredit karena dia mengurangi harta. Lalu utang usaha 800.000 dimasukkan ke dalam kredit utang usaha 800.000. Lalu utang gaji dimasukkan sebanyak 900.000 rupiah pada kredit, pada bagian kredit. Lalu pendapatan dibayar di muka tidak dimasukkan karena tidak ada. Lalu karena tidak memiliki, ya, jadi kosong. Lalu modal ada 10.580.000 rupiah dimasukkan ke dalam kredit. Jadi setelah dimasukkan ke dalam kredit semuanya sudah tidak ada. Jadi setelah dimasukkan ke dalam kredit, hal tersebut dijumlahkan sehingga menghasilkan 12.930.000 rupiah. Jangan lupa untuk mengikutkan selalu kode akun yang bisa ditemukan di dalam iya, ini dia. Yang bisa ditemukan ke dalam neraca lajurnya dengan kode akun. Nah, kode akun, ya, itulah tak. Jadi sekian dari penyampaian saya.